Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soaib SHI, guru mata pelajaran fikih di MTS Al Barokah An-Nur, Jalan Raung, Pelancong Timur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2022 di Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam kesempatan ini, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2022 dengan tema Sholat Jumat, materi kelas 7 semester genap Madrasah Sanawiyah. Untuk video praktek pembelajaran yang saya laksanakan, mohon saran dan masukannya agar ke depan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan baik. Amin. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan untuk ketua kelas menyiapkannya. Siap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Sudah siap hari ini untuk belajar? Siap. Kalau siap, biar tambah semangat, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Saya hitung 1, 2, 3. Garuda Pancasila.
mulai, seperti biasa, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nanti nama-nama yang saya panggil silakan angkat tangan. Dan teman-temannya yang tidak masuk pada hari ini tolong disampaikan. Baiklah, saya absen sekarang. Abdillah Ahmad Fauzi. Oh ya, hadir ya. Selanjut Dion Andrian Mahardika. Kok pulang? Kenapa kok pulang? Kok kakeknya meninggal. Baiklah, mari kita bersama-sama mendoakan kakeknya Dion. Mudah-mudahan amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus Elgi Trio Danu Anggara. Pulang nak? Mau pulang? Kenapa kau pulang? Sakit. Sakit. Ya, mari kita juga sama-sama doakan mudah-mudahan Elgi Trio cepat sembuh dan penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Muhammad Ramadhani hadir ya. Alhamdulillah. Terus Reza Nuril Fadil hadir. Yang lain hadir semua ya. Hadir. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan pada pagi hari ini, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu pelajaran yang kemarin sudah kita laksanakan bersama-sama. Coba siapa yang masih ingat terkait dengan pembelajaran yang kemarin sudah kita pelajari? Siapa yang masih ingat? Putra, coba sekarang. Putra, coba Putra sekarang. Ya, materi kemarin kita mempelajari tentang dua khutbah. Terus selanjutnya, terus siapa lagi yang masih ingat terkait dengan pembelajaran kemarin yang kita laksanakan, kita pelajari? Angkat tangan yang bisa. Gosi. Oh ya, kemarin kita mempelajari tentang syarat khutbah Jumat. Nah, alhamdulillah masih ingat kalian. Sekarang kita lanjutkan. Siapa lagi yang masih ingat terkait dengan materi yang kemarin kita pelajari pada minggu lalu? Ya, silakan Zidan. Tentang rukun dua khutbah Jumat. Ya, betul sekali. Alhamdulillah masih ingat berarti terkait dengan materi yang pernah kita pelajari pada minggu lalu. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa menyebutkan materi yang kemarin sudah dipelajari. Terus untuk sekarang kita lanjutkan. Pak Guru akan memberitahu tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat Jumat dengan baik dan benar. Yang nomor dua, melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan hikmah pelaksanaan sholat Jumat dengan baik dan benar. Yang nomor tiga, melalui proses diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mendiskusikan tata cara pelaksanaan sholat Jumat dengan baik dan benar. Jadi untuk hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Bagaimana caranya melaksanakan sholat Jumat? Apakah sama dengan pelaksanaan sholat fardu 5 waktu atau dengan sholat-sholat yang lain? Maka nanti Pak Guru akan menjelaskan dengan melalui video pembelajaran yang akan kita lihat bersama-sama.
Terus yang kedua, melalui pembelajaran peserta didik dapat menyebutkan hikmah pelaksanaan sholat Jumat. Nah, dari video tersebut kalian akan melihat dan akan menyimpulkan apa saja nanti hikmah pelaksanaan sholat Jumat itu. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang tata cara sholat Jumat dan hikmah-hikmah sholat Jumat. Apa bedanya antara sholat Jumat dengan sholat fardu? Oh, silakan Kuro. Karena adanya 2 kali. Oh ya, kalau sholat Jumat itu adanya 2 kali. Apalagi perbedaan antara sholat fardu dengan sholat Jumat? Ada yang tahu? Ya, silakan. Ya, silakan Penda. Sholat Jumat hanya 2 rakaat, Pak. Oh, sholat Jumat hanya ada 2 rakaat. Setelah ini kita sama-sama akan mengamati video pembelajaran. Tolong diperhatikan dan dicermati. Akan tetapi sebelumnya Bapak akan memberitahu apa saja yang dinilai pada kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa, Bapak selalu mengingatkan bahwa tidak hanya nilai pengetahuan dan keterampilan saja. Melalui presentasi dan kerja kelompok, Bapak juga akan menilai sikap kalian selama di dalam kelas. Jadi, mohon untuk bisa kooperatif dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo kita mulai saja. Perhatikan video pembelajaran yang akan Bapak putar. Tolong diperhatikan, semuanya menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana keadaannya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Ala tadihim wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cara pelaksanaan salat Jumat. Seperti dalam salat fardu 5 waktu, salat Jumat juga memiliki tata cara pelaksanaan yang diatur secara ketat. Rangkaian pelaksanaan sholat Jumat berbeda dengan sholat fardu lainnya karena menyertakan 2 kalimat khutbah sebagai bagian yang tak terpisahkan. Namun, pelaksanaan sholat Jumat juga memiliki persamaan dengan sholat fardu, yaitu ada pelaksanaan yang hukumnya sunnah muakkad dan ghair muakkad dengan niat untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, memakai wanita sehingga bau badan tidak sedap hilang. Yang ketiga, memakai pakaian yang paling bagus dan lebih dianjurkan berwarna putih. Yang keempat, memotong atau memendekkan punggung kedua tangan dan mikrof dengan cara turun dari atas mimbar
mulai menuju fitrah bersamaan dengan selesainya muadzin dari mengumandangkan iqamah. Tujuannya agar sedapat mungkin menurutkan antara dua khutbah dengan sholat Jumat. 11. Berzikir setelah sholat dan dianjurkan membaca Al-Ikhlas 3 kali. B. Al-Falaq 3 kali. C. Melatih tanggung jawab. Orang yang berdisiplin pasti akan mendorong pada pencapaian kepribadian yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah berusaha sekuat pikiran, perkataan, dan perbuatan untuk memenuhi tugas-tugas dan peran-peran yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran pada hari ini tentang sholat Jumat. Demikian pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan dibentuk kelompok karena Bapak ini sudah mempersiapkan LKPD-nya untuk kalian yang nantinya dari LKPD ini didiskusikan bersama dan disimpulkan, dan setelah itu nanti setiap kelompok itu akan maju ke depan untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya tersebut. Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Gitu ya. Sekarang silakan dibentuk kelompoknya. Setelah ini Bapak akan kasihkan LKPD-nya per kelompok. Ayo silakan. LKPD-nya saya bagikan ya. Kelompok pertama terlebih dahulu. Tolong ini didiskusikan bersama dan nanti dipresentasikan di depan. Setiap kelompok wajib mempresentasikan dari hasil diskusinya. Silakan didiskusikan ya, waktu pengerjaan kurang lebih 30 menit. Jadi waktu diskusi cuma 30 menit saja. Kalian bisa memaksimalkan penggunaan buku paket dan menggunakan sumber-sumber lain juga. Silakan didiskusikan. Karena waktunya sudah tinggal beberapa detik lagi, mungkin sudah bisa dipersiapkan 1 orang ditunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah siap? Ya, kalau sudah siap, nanti Bapak akan memanggil setiap kelompok dan setiap kelompok ada yang mewakili untuk maju ke depan. 30 menit sudah berlalu. Silakan dipersiapkan dari kelompok 1. Siapa yang mau mempresentasikan? Coba angkat tangan dan silakan maju ke depan. Ya, silakan Algi. Silakan yang lain memperhatikan ke depan dan didengarkan. Nantinya dikomentari kalau ada yang perlu dikomentari atau perlu ada yang ditambah, silakan ditambah. Silakan Algi untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya dari kelompok 1. Tata cara pelaksanaan sholat Jumat.
Tahapan pelaksanaan sholat. 1. Mandi sunnah dengan niat untuk melaksanakan sholat Jumat. 2. Memakai wangian sehingga bau badan tidak sedap hilang. 3. Memakai pakaian yang paling bagus dan lebih dianjurkan berwarna putih. 4. Memotong atau membelekkan kuku kedua tangan. 5. Sholat sunnah tahiyat masjid. 6. Azan pertama. Ya, itu hasil dari diskusi yang dilaksanakan oleh kelompok 1. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang mau menambah atau mau menyanggah dari apa yang didiskusikan oleh kelompok 1. Kita lanjutkan kepada kelompok kedua. Dari kelompok 2 siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya? Pak Toli Hamid, silakan maju ke depan. Silakan dibaca dari hasil diskusi yang sudah didiskusikan bersama dengan teman-temannya. Tata cara sholat Jumat di antaranya sholat sunnah kemudian Yang lain memperhatikan. persiapan azan kedua, Ya, terus. azan kedua, Ya, terus. khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Ya. Dari hasil diskusi ini ada yang mau menambah? Ada. Berarti sudah baik ini ya? Ya. Sudah cukup ya? Ya. Silakan kembali ke tempatnya. Silakan duduk kembali. Kelompok yang ketiga. Dari kelompok 3 ini siapa yang mau maju untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan? Ya, silakan Agil maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Hikmah sholat Jumat. 1. Melatih kedisiplinan. Pelaksanaan sholat Jumat memberikan hikmah bagi kita untuk menjadi orang yang berdisiplin. Jika kita secara terus-menerus datang tepat waktu dalam pelaksanaan sholat, maka akan membentuk kepribadian kita sebagai orang yang disiplin dan tidak mudah menunda tugas sholat. Ya. Dari penjelasan kelompok 3 ini, apakah ada yang masih kurang paham dengan penjelasannya? Tidak ada. Sudah jelas ya? Ya. Mantap, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempatnya lagi. Sekarang kita lanjutkan kepada kelompok yang keempat, yaitu kelompok terakhir. Siapa yang bisa dari kelompok 4 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, silakan Fauzi untuk maju ke depan. Dari hasil diskusi yang sudah dilakukan, silakan dibacakan hasil diskusinya dari kelompok 4. Silakan Fauzi. Yang kedua, dilatih tanggung jawab. Pelaksanaan disiplin dan tanggung jawab secara terus-menerus kalian biasakan dengan segerakan dan datang ke masjid dan menjalankan seluruh peraturan yang diwajibkan atau diajarkan namun seperti yang terbiasa dalam kehidupan hidup kita. Akan selalu memiliki prinsip hidup untuk menjadi orang yang selalu dapat dipercaya dan perkataan, perbuatan dan pekerjaan. Sudah. Ini hasil dari diskusi yang sudah didiskusikan oleh kelompok 4 atau kelompok terakhir. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 4 ini? Tidak ada. Berarti sudah paham ya? Ya. Alhamdulillah, terima kasih kalau sudah paham. Beri tepuk tangan, aplaus untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempatnya lagi. Jadi secara teori nilai kalian bagus semua, tetapi ada beberapa sikap yang masih kurang memperhatikan dalam pembelajaran. Tetapi tidak masalah, Bapak sudah memberikan nilai, dan nilai KKM fikih itu adalah 75.
Yang nilainya di bawah KKM atau di bawah 75 nanti Bapak kasih PR untuk mengulang kembali. Tetapi yang nilainya sudah bagus di atas KKM atau rata-rata KKM, tinggal mempersiapkan diri lagi, mungkin bisa kembali lagi membaca buku atau membaca sumber belajar lainnya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari sholat jamak dan qashar. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menyimpulkan terlebih dahulu apa yang sudah dipelajari pada pagi hari ini. Yaitu pada hari ini kita sudah mempelajari tentang materi sholat Jumat, yaitu tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Nah, seperti sholat fardu yang lain, sholat Jumat juga mempunyai sunah-sunah sholat Jumat dan yang lainnya. Seperti dalam sholat fardu 5 waktu, sholat Jumat juga memiliki tata cara pelaksanaan yang diatur secara ketat. Rangkaian pelaksanaan sholat Jumat berbeda dengan sholat fardu lainnya, karena menyertakan 2 khutbah sebagai bagian yang tak terpisahkan. Jadi sholat Jumat itu ada khutbahnya, yaitu ada 2 khutbah, di mana di antara 2 khutbah itu disela-selai dengan duduk. Jadi di antara 2 khutbah itu ada duduknya. Akan tetapi pelaksanaan sholat Jumat juga memiliki persamaan dengan sholat fardu, yaitu ada pelaksanaan yang hukumnya sunnah muakkad dan ghairu muakkad, yang mana itu wajib dipenuhi. Sedangkan tata cara pelaksanaan sholat Jumat, yang pertama adalah khotib naik ke mimbar mengucapkan salam dan muadzin mengumandangkan adzan. Jadi yang pertama khotib naik ke mimbar dan muadzin, dan khotib itu mengucapkan salam dan muadzin mengumandangkan adzan. Yang kedua, terus selanjutnya khotib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Dan pada saat khutbah dibacakan, jemaah memperhatikan dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap meskipun suara khutbah tidak terdengar. Terus yang B, setelah selesai khutbah, makin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Sedangkan hikmah pelaksanaan sholat Jumat diantaranya yang pertama adalah melatih kedisiplinan. Melatih apa? Kedisiplinan. Melatih kedisiplinan. Orang yang berdisiplin pasti akan mendorong pada pencapaian kepribadian yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah berusaha sekuat pikiran, perkataan, dan perbuatan untuk memenuhi tugas dan peran-peran yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang ada, baik ketentuan waktu dan standar yang dicapai. Yang B yaitu melatih tanggung jawab. Pelaksanaan disiplin dan tanggung jawab yang secara terus-menerus kita biasakan dengan mensegerakan datang ke masjid dan menjalankan seluruh ketentuan yang diwajibkan atau dianjurkan untuk membentuk pribadi yang memiliki integritas dalam kehidupan sosial kita. Kita akan selalu memiliki prinsip hidup untuk menjadi orang yang selalu dapat percaya dalam perkataan, perbuatan, dan pekerjaan. Itulah kesimpulan yang bisa kita simpulkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, Bapak ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mari kita bersama-sama membaca doa hamdalah dan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.